Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu mengenai analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Sebelum kami menjelaskannya, ada kalanya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Sri Anita Galung, dan teman saya Angelina Lumban Gaol, dan Stephen Alvantino Sirait, dan terakhir Fairuz Falah. Nah, yang akan kami bahas ataupun poin pembahasan itu yang pertama, analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Kedua, presentase pembebanan trafo. Ketiga, presentase ketidakseimbangan trafo. Yang keempat, presentase rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral. Yang kelima, simulasi dari software etap. Yang terakhir itu solusi yang dimunculkan untuk mengatasi permasalahan pada trafo distribusi. Nah, di sini ada analisis dalam trafo yang tidak seimbang, akan dibahas atau dijelaskan oleh teman saya, Stephen Alvantino. Untuk Bang Stephen, dipersilakan Bang. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis dalam trafo yang tidak seimbang. Yang pertama itu identifikasi ketidakseimbangan ekstrim. Berdasarkan data lapangan, kedua transformator menunjukkan ketidakseimbangan yang jauh melebihi ambang batas nominal sebesar 80%. A. Gardu MT 5883 sebesar 100 kV ampere. LWBP atau singkatan luar waktu batas puncak fase R sama dengan 111 ampere, VS T sama dengan 19 ampere, selisihnya 484%. Arus netral mencapai 82 ampere, yang 57% dari arus fase max. B. Gardu MT 2081 sebesar 200 kV ampere. WBP atau singkatan waktu batas puncak fase T sama dengan 130 ampere, VSR sama dengan 55 ampere, selisihnya 136%. Arus netral konsisten tinggi, yaitu 61 sampai 69 ampere. Yang kedua, akar permasalahan. A. Faktor teknis. Yang dimana di sini pertama, distribusi pelanggan tidak merata. Kawasan timur MT 5883 didominasi industri kecil yang terkonsentrasi di fase R. Rumah sakit Haji Bajis MT 2081 menumpuk beban medis di fase T. Yang kedua, pertumbuhan beban sporadik. Penambahan pelanggan baru tanpa kajian distribusi fase atau data PLN 2021. Yang ketiga, harmoni dari beban non-liner. Peralatan medis MT 2081 dari UMKM MT 5883 menghasilkan harmoni yang memperparah ketidakseimbangan. Yang selanjutnya, B. Faktor manajerial. Yang pertama itu pemantauan manual. Inspeksi berkala 6 bulan sekali tidak mampu menangani dinamika beban harian. Yang kedua itu keterbatasan infrastruktur. Tidak adanya sistem otomatis untuk load balancing di gardu distribusi. Selanjutnya di sini ada dampak kerugian. Nah, di sini ada tabel yang dimana parameter. Yang pertama itu gardu MT 883 dan gardu MT 2081. Yang dimana rugi-rugi daya pada gardu MT 883 yaitu 3,36 sampai 5 kW. Yang mana 4,8 sampai 7,2 juta per bulan. Sedangkan gardu MT 2081 mencapai 2,8 sampai 4,2 kW atau 4 sampai 6 juta per bulan. Dan di sini ada derating kapasitifnya. Untuk gardu MT 5883 efektif turun 15%.
Untuk gardu MT 2081 efektif turun 12%. Dan untuk umur trafonya, untuk gardu MT 5883 diprediksi berkurang 30%, sedangkan untuk gardu MT 2081 diprediksi berkurang 25%. Selanjutnya di sini ada analisis komparatif. Yang dimana di sini ada persamaan. Yang pertama itu pola ketidakseimbangan konsisten atau satu fasa dominan. Yang kedua arus netral sebesar 60 ampere pada kedua kasus. Yang ketiga dampak rugi-rugi signifikan sebesar 3 kW. Perbedaannya aspek MT 883 dengan MT 2081, karakter beban permukiman tambah UMKM fasilitas kritis, pola ketidakseimbangan fasa R, dominan fasa T, dominan sensitivitas gangguan ekonomi warga ancaman keselamatan pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang memberikan Bang Steven. Selanjutnya, kita akan membahas tentang data perhitungan yang akan dibawakan oleh Kak Angel. Untuk Angel, dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang data dari perhitungan. Di sini ada nomor, itu ada 2 dan kode unik dan kode gardu. Nah, jadi pada lokasi pertama itu, yang mana kode gardunya itu MT2081, itu berlokasi rumah sakit haji, di mana dayanya itu ada 200 kVA. Arus nominalnya itu ada 288,7 dan LWB-nya pada fase R ada 20, pada fase S ada 60, pada fase T ada 115, dan pada fase netral itu ada 66. Sedangkan pada WBP pada fase R itu ada 55, pada fase S itu ada 85, pada fase T itu ada 150, dan pada fase N itu ada 68. Sedangkan pada lokasi kedua di mana kode gardunya itu ada MT5683, lokasinya itu Jalan Tuasan, DP, PD, PDM Tirta, di mana dayanya itu ada 100 kVA, arusnya itu ada 1,44,3, sedangkan LWBP-nya itu pada fase R itu ada 111, pada fase S ada 38, pada fase T itu ada 19, dan pada fase N ada 82, sedangkan WBP-nya itu ada 121 pada fase R, pada fase S itu ada 55, pada fase T ada 40, dan pada fase N itu ada 100. Next, Kak. Oke, jadi di sini selanjutnya ada persentase pembebanan pada trafo, di mana pada lokasi pertama itu trafo yang MT2081 Rumah Sakit Haji, di mana luar waktu beban puncak atau LWBP-nya itu sama dengan IR tambah IS tambah IT sama dengan 3, di mana 20 tambah 60 tambah 115 per 3 itu nanti hasilnya jadi 65 ampere. Dan persentase pembebanannya itu sama dengan arus rata-rata dikali IVL sama dengan 63 per 299,7 kali 100% itu hasilnya akan jadi 22,5%. Dan waktu pembebanan atau WP itu sama dengan IR tambah IS tambah IT per 3 sama dengan 35 tambah 85 tambah 130 per 3, nanti hasilnya itu jadi 90 ampere. Jadi persentase pembebanan sama dengan I rata-rata per IVL itu sama dengan 90 per 299,7 kali 100%, hasilnya akan jadi 31,1%. Nah, sedangkan pada presentasi pembebanan trafo kedua, di mana akhirnya itu MT568 3 pada Jalan Tuasan, itu pertama luar waktu beban puncak atau LWP
sama dengan IR tambah IS tambah IT itu per 3 sama dengan 111 tambah 38 tambah 19 per 3 akan hasilnya jadi 56 ampere. Dan presentasi pembebanannya itu arus rata-rata per IVL sama dengan 56 per 288,7 dikali 100% itu akan hasilnya 19,3%. Nah, waktu beban puncak itu WBP sama dengan IR tambah IS tambah IT per 3. Nah, jadi hasilnya itu nanti jadi 82 ampere. Dan presentasi pembebanannya itu per IVL sama dengan 92 per 299,7 kali 100% hasilnya akan jadi 28,4%. Next, Kak. Oke, selanjutnya ada presentasi ketidakseimbangan trafo. Yang pertama pada trafo MT2081 Rumah Sakit Haji, di mana pada saat luar waktu beban puncak atau LWBP, itu A sama dengan IR per I rata-rata dikurang sama dengan 20 per 63 jadi 0,30. Pada B sama dengan IS per I rata-rata sama dengan 60 per 63 hasilnya akan jadi 0,92. Dan juga pada C sama dengan IT per I rata-rata sama dengan 115 per 65 hasilnya akan jadi 1,76. Nah, selanjutnya ada presentasi UL sama dengan IA dikurang 1 tambah B kurang 1 tambah C kurang 1 itu per 3. Jadi IA-nya itu dari hasil A sama dengan IR per I rata-rata. Nah, jadi nanti 0,30 kurang 1, terus tambah 0,92 kurang 1, tambah 1,76 kurang 1 per 3, dan nanti hasilnya dikali 100%, hasilnya itu 25,5%. Nah, pada saat waktu beban puncak atau WBP, pada A itu sama. Jadi itu nanti dibagi I per I rata-rata. Jadi 33 per 65 itu hasilnya 0,084. Sama pada bagian B dan C. Dan nanti hasilnya itu B sama dengan 1,30. C nanti hasilnya jadi 2. Dan persen UL sama dengan IA dikurang 1 tambah B kurang 1 tambah C kurang 1 per 3 terus dikali 100%. Nanti hasilnya jadi 48,6%. Nah, selanjutnya presentasi ketidakseimbangan trafo pada kasus kedua yaitu trafo MT568 3 pada Jalan Tuasan DP PDAM Tirtan. Nah, pertama itu pada saat luar waktu beban puncak PP, di mana A sama dengan IR per I rata-rata sama dengan 111 per 65, hasilnya jadi 1,70. Sama seperti B dan C itu nanti pada B itu rumusnya IS per I rata-rata sama dengan 38 per 65 hasilnya 0,58, dan pada C itu IT per I rata-rata sama dengan 19 per 65 itu hasilnya 0,29. Nah, presentasi UL rumusnya itu IA kurang 1 tambah B kurang 1 tambah C kurang 1 per 3 dikali 100%. Nah, nanti jadi hasil dari presentasi UL-nya itu akan 67,6%. Nah, kedua itu pada saat waktu beban puncak atau WBP, di mana A sama dengan IR per I rata-rata sama dengan 151 per 65, hasilnya jadi 2,32. Sedangkan pada B itu IS per I rata-rata sama dengan 55 per 65, hasilnya jadi 0,8. Dan pada C itu IT per I rata-rata sama dengan
40 per 65 hasilnya jadi 0,61. Sedangkan pada presentasi UL sama seperti yang tadi, A dikurang 1 tambah B kurang 1 tambah C kurang 1/3 dikali 100%. Nah, jadi hasilnya itu, UL-nya itu hasilnya nanti jadi 63,3%. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, itu ada presentasi rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral. Jadi pada kasus pertama itu trafo MT 2081 Rumah Sakit Haji. Jadi pada saat luar waktu beban puncak atau LWBP itu ada rumusnya PN sama dengan IN akar pangkat 2 dikali RN sama dengan, dimana 66 pangkat 2 dikali 31 sama dengan 134. Jadi hasilnya nanti dari 0,135 kV. Sedangkan persen PN sama dengan PN per P sama dengan 0,135 per 85 dikali 100% sama dengan 158,8%. Nah, kedua itu pada saat waktu beban puncak WBP, di mana PN sama dengan IN pangkat 2 dikali RN sama dengan 85 per pangkat 2 dikali 31, nanti hasilnya 244 kW. Dan presentasi PN sama dengan PN per P sama dengan 244 per 85 dikali 100%, itu nanti jadi 263,5%. Nah, yang kedua itu trafo MT 5683 pada Jalan Tuasan, di mana pertama pada saat luar waktu beban puncak atau LWBP, di mana pada pengantar netral itu sama dengan arus yang mengalir di sisi netral pangkat 2 dikali tahanan pengantar. Jadi 82 pangkat 2 dikali 0,230, nanti hasilnya itu jadi 1,543 kW kilowatt ya teman-teman. Jadi presentasi PN-nya itu PN per P sama dengan 1,547 per 85 kali 100%, itu nanti hasilnya jadi 1,82%. Nah, kemudian pada saat waktu beban puncak pada WBP, PN atau losses pada pengantar netral itu sama dengan arus yang mengalir pada sisi netral pangkat 2 dikali tahanan pengantar netral, di mana 100 pangkat 2 dikali 31, itu hasilnya nanti jadi 1,61 kilowatt. Dan presentasi PN-nya itu yaitu PN per P sama dengan 1,61 per 85 kali 100%. Nah, nanti hasilnya itu jadi 1,89%. Demikian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang diberikan oleh Kak Angelina. Sekarang kita akan membahas mengenai hasil simulasi mengenai software etap. Yang pertama itu ada pada trafo MT 2081 Rumah Sakit Haji Basis. Yang pertama itu ada presentasi analisis trafo. Nah, seperti yang kita lihat dari gambar itu, gambar tersebut itu menunjukkan diagram sistem kelistrikan yang dibuat menggunakan perangkat lunak simulasi menggunakan aliran daya dari sumber utama atau disebut dengan generator. Generator ini jenis bebannya itu melalui bus utama. Diagram ini terdiri dari generator yang terhubung ke bus utama melalui pemutus sirkuit atau breaker dengan 3 jenis beban yang diberi label sesuai tingkat prioritasnya. Yang pertama itu ada critical load atau beban kritis. Yang kedua ada essential load atau beban penting, dan yang terakhir itu ada beban opsional. Beban kritis ini memiliki prioritas yang sangat tinggi untuk mendapatkan pasokan daya, sedangkan beban opsional dalam
dapat diputus jika terjadi kekurangan daya. Sistem ini dirancang untuk memastikan efisiensi distribusi daya dan melindungi melalui breaker yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik jika terjadi gangguan seperti arus yang lebih atau hubungan singkat. Nah, kemudian di sampingnya ini ada presentasi ketidakseimbangan. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa ketidakseimbangan tegangan itu terlihat pada tegangan antara fase A, B, dan C pada bus trafo. Contohnya pada bus PLN dan bus industri itu tidak sama. Misalnya pada bus PLN itu tegangan fase A-nya itu 20.990 kV, pada fase B 21.128 kV, dan fase C itu ada 20.706 kV. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan beban itu pada gambar ini menunjukkan nilai beban KW dan KFAR yang berbeda antar fase. Beban ini terjadi tidak seimbang karena menyebabkan aliran arus yang tidak merata di setiap fase yang pada gilirannya menyebabkan ketidakseimbangan tegangan. Nah, kemudian di sini ada kapasitas trafo tidak memadai. Meskipun pada gambar ini tidak secara langsung menunjukkan kapasitas trafo, ketidakseimbangan yang signifikan itu dapat mengindikasikan bahwa trafo itu bekerja mendekati atau melebihi kapasitasnya pada fase tertentu, terutama jika ketidakseimbangan beban sangat tinggi. Baik, kemudian di sini kita akan menjelaskan presentasi pembebanan trafo. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama sekali itu JKT atau breadth, itu bagian ini mengidentifikasi cabang atau koneksi yang sedang dianalisis. Dalam contoh ini cabang tersebut adalah load atau load 01, kolom from dan to, menunjukkan titik awal dan akhir dari cabang tersebut. Jenis cabang ini adalah atau type adalah transformer. Yang kemudian ada bagian brass, cable, and bus. Itu maksudnya bagian ini memberikan informasi mengenai karakteristik fisik dan kemampuan cabang tersebut. Kemudian ada bagian capacity atau MFA, menunjukkan kapasitas daya maksimum cabang dalam megavolt ampere. Yang ketiga itu ada loading ampere, menunjukkan arus beban yang mengalir pada cabang dalam ampere. Kemudian di sini ada persenan, itu maksudnya menunjukkan presentase pembebanan cabang terhadap kapasitasnya. Kemudian pada bagian transformer ini, bagian ini memberikan informasi lebih rinci mengenai transformer yang menjadi bagian dari cabang tersebut. Kemudian di sini ada loading atau KFA, itu menunjukkan pembebanan transformer dalam kilovolt ampere. Kemudian loading output itu menunjukkan output dari transformer dalam KFA atau kilovolt ampere. Kemudian di sini ya, di sampingnya ada presentase rugi-rugi pada transformator. Sama seperti tadi untuk presentasi pembebanan trafo ini, bahwa di sini ada JKT brush itu sama juga seperti pembahasan dari presentasi pembebanan trafo, yang dimana JKT brush itu juga mengidentifikasi cabang yang sedang dianalisis. Kemudian ada losses, yang dimana bagian ini memberikan informasi mengenai rugi-rugi daya yang terjadi pada cabang tersebut. Kemudian di sini ada KW, ini menunjukkan rugi-rugi daya aktif dalam kilowatt, atau nilai positif untuk menunjukkan daya hilang dari sistem. Kemudian ada KFAR, itu menunjukkan rugi-rugi daya reaktif dalam kilovar. Nilai positif itu menunjukkan daya reaktif yang hilang dari sistem. Kemudian ada persen bus voltage, di mana ini menunjukkan presentasi tegangan pada bus target. Kemudian ada persenan dips on tap, itu menunjukkan presentasi perubahan tap pada trafo.
Kemudian kita akan membahas simulasi menggunakan software ETA pada trafo MT5683 Jalan Tuasan DP PDAM Tirtanadi. Yang pertama sekali itu presentasi analisis trafo. Nah, teman-teman, jadi diagram satu garis ini adalah representasi sederhana dari sistem tenaga listrik 3 fase yang dirancang untuk menunjukkan suatu komponen utama dan hubungan di antara mereka tanpa menunjukkan setiap konduktor secara individual. Ini sangat berguna untuk menganalisis aliran daya, studi hubung singkat, dan perencanaan sistem. Jadi ada komponen-komponennya. Yang pertama itu bus primer, di mana ini adalah titik awal sistem mempresentasikan sumber daya utama. Tegangan pada bus ini ditunjukkan sebagai 20,6 kV dan 20, kV dan 20, kV. Atau maksudnya itu kemungkinan menunjukkan tegangan antara fasa itu seimbang. Bus primer ini diasumsikan terhubung ke jaringan listrik yang lebih besar atau sumber pembangkit. Kemudian ada di sini pemutus sirkuit, di mana fungsinya itu untuk melindungi sistem dari gangguan seperti arus lebih atau hubungan singkat dengan memutuskan aliran listrik jika terjadi kondisi abnormal. Kemudian di sini ada trafo, terletak setelah bus primer. Trafo ini memiliki rating 100 kV-ampere. Trafo berfungsi untuk menurunkan tegangan dari level bus primer 20,6 kV ke level yang lebih rendah untuk distribusi ke beban. Trafo ini sangat penting untuk menyesuaikan tegangan dengan kebutuhan peralatan yang akan disuplai. Kemudian di sampingnya ada bus sekunder, yang dimana setelah trafo terdapat bus sekunder yang menjadi titik distribusi untuk beban yang terhubung. Kemudian tegangan pada bus ini akan lebih rendah dibandingkan bus primer, sesuai dengan rasio transformasi trafo. Kemudian ada beban atau loads. Terdapat 3 beban yang terhubung ke bus sekunder, yaitu load R, load S, dan load T. Di mana setiap beban memiliki nilai arus dan tegangan yang berbeda. Perhatikan juga bahwa beban-beban ini mungkin mewakili berbagai jenis peralatan atau konsumen listrik. Nilai arus dan tegangan pada masing-masing beban memberikan informasi tentang kebutuhan daya dan kinerja sistem. Oke, kemudian di sini ada presentasi ketidakseimbangan, yang dimana di sini ada judulnya itu Unbalanced Load Flow Report, yang itu menegaskan bahwa gambar ini khusus untuk menganalisis sistem dengan kondisi ketidakseimbangan di mana tegangan dan arus antar fase itu tidak sama. Nah, teman-teman, kita lihat pada kolom bus itu menunjukkan nama-nama bus dalam sistem yang dianalisis. Dalam contoh ini terdapat 2 bus itu, bus primer dan bus sekunder. Kemudian ada kolom V, ini menunjukkan tegangan pada masing-masing fase A, B, dan C itu di setiap bus. Perhatikan bahwa nilai tegangan antar fase itu tidak sama, menandakan adanya ketidakseimbangan tegangan. Misalnya pada bus primer dan tegangan fase adalah 20,6 kV, fase B 20,6 kV, dan fase C 20,6 kV. Kemudian pada kolom generation itu menunjukkan daya aktif dan daya reaktif yang dihasilkan oleh sumber daya generator yang terhubung ke bus. Dalam contoh ini, nilai generator hanya tertera pada bus primer. Kolom load itu menunjukkan daya aktif dan daya reaktif yang diasumsi oleh beban yang terhubung ke bus. Kemudian ada kolom load flow, itu menunjukkan aliran daya aktif dan daya reaktif dan arus pada masing-masing fase. Kemudian kita akan membahas tentang presentasi pembebanan trafo.
Baik, di sini presentasi pembebanan trafo sama seperti penjelasan tadinya, itu ada dalam kolom JKT brush itu mengidentifikasi cabang yang dianalisis. Kemudian ada from bus to bus itu menunjukkan bus asal dan tujuan dari cabang tersebut. Kemudian ada LOES atau KW dan KFAR itu KW itu rugi daya aktif dalam kilowatt. Nilai positif itu menunjukkan daya yang hilang di cabang. Kemudian KFAR itu rugi daya reaktif dan kilovar. Nilai positif menunjukkan daya reaktif yang hilang di cabang. Kemudian ada persen bus voltage itu presentasi tegangan bus. Kemudian dips octave itu presentasi penurunan tegangan. Kemudian ada yang terakhir ini ada presentasi rugi-rugi daya pada trafo. Ada tabel ini memungkinkan kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem tenaga listrik yang mengalami rugi-rugi daya yang signifikan. Rugi-rugi daya tinggi disebabkan oleh berbagai faktor seperti arus yang tinggi, panjang konduktor, atau faktor yang buruk. Dengan kita mengidentifikasi area-area dengan rugi-rugi tinggi, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi sistem seperti meningkatkan ukuran konduktor, memperbaiki faktor daya, ataupun menyimbangkan beban. Berdasarkan nilai-nilai rugi daya KW dan KFAR itu, kita dapat menghitung biaya-biaya rugi daya dan membenarkan investasi dalam perbaikan sistem. Selain itu, kita juga bisa memantau rugi-rugi daya dari waktu ke waktu yang dapat membantu mendeteksi sebuah masalah yang berkembang dalam sebuah sistem seperti isolasi yang memburuk atau sambungan yang longgar. Mungkin itu saja untuk hasil simulasi yang menggunakan software ETAP. Kemudian di sini ada solusi yang dimunculkan untuk mengatasi permasalahan pada trafo distribusi akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Fairuz. Untuk Bang Fairuz dipersilakan, Bang. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama, overheating atau panas berlebih. Penyebabnya yang pertama adalah beban yang berlebihan melebihi kapasitas trafo. Yang kedua, sistem pendingin tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, ventilasi di sekitar trafo kurang baik. Dan yang terakhir adalah isolasi yang sudah menurun kualitasnya sehingga meningkatkan resistansi internal. Dan solusinya di sini, yang pertama adalah mengurangi beban yang terhubung dengan trafo dan pastikan tidak melebihi kapasitas nominalnya. Yang kedua, periksa dan bersihkan sistem pendinginan seperti radiator dan kipas pendingin. Yang ketiga, pastikan ventilasi udara di sekitar trafo cukup dan tidak terhalang oleh benda lain. Dan yang terakhir adalah jika trafo menggunakan minyak pendingin, pastikan volume dan kualitas minyak dalam kondisi optimal. Lanjut. Dan yang kedua di sini adalah hubungan pendek atau short circuit pada lilitan trafo. Penyebabnya yang pertama di sini adalah isolasi lilitan yang rusak akibat panas atau umur pakai. Yang kedua, gangguan eksternal seperti lonjokan tegangan atau gangguan petir. Dan yang terakhir adalah kontaminasi oleh debu, minyak, atau kelembaban. Solusinya di sini yang pertama adalah menggunakan alat mager untuk menguji resistansi isolasi lilitan.
Yang kedua, jika terdapat isolasi yang rusak, lakukan perbaikan atau rewinding atau menggulung ulang lilitan trafo. Yang ketiga, pastikan trafo ditempatkan di lingkungan yang bersih dan kering untuk menghindari kontaminasi. Dan yang terakhir adalah pasang perangkat proteksi seperti circuit breaker dan surge arrestor untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan tegangan. Lanjut. 3. Tegangan keluaran tidak stabil. Penyebabnya yang pertama adalah fluktuasi tegangan listrik di jaringan sumber. Yang kedua, beban yang tidak seimbang di sisi sekunder. Dan yang terakhir, koneksi listrik yang longgar atau kurang baik. Dan solusinya, di sini solusinya yang pertama adalah gunakan automatic voltage regulator atau AVR untuk menjaga kestabilan tegangan masuk ke trafo. Yang kedua, pastikan beban di sisi sekunder terdistribusi secara merata untuk menghindari ketidakseimbangan. Yang ketiga, periksa koneksi terminal dan baru untuk memastikan tidak ada sambungan yang longgar. 4. Trafo berisik atau dengung berlebihan. Penyebabnya yang pertama adalah 1. Inti besi trafo yang longgar menyebabkan vibrasi berlebih. 2. Beban tidak stabil menyebabkan perubahan arus secara tiba-tiba. Ketiga, sumber tegangan memiliki harmonik tinggi yang menyebabkan getaran pada trafo. Solusinya yang pertama adalah kencangkan baut dan struktur inti besi untuk mengurangi getaran mekanis. Kedua, pastikan beban yang terhubung tidak mengalami fluktuasi mendadak. Dan yang terakhir, menggunakan filter harmonik atau transformator isolasi jika jaringan memiliki banyak gangguan harmonik. Kelima, kebocoran minyak pendingin atau untuk trafo berpendingin minyak. Penyebabnya adalah yang pertama, retak pada tangki minyak akibat tekanan panas. Yang kedua, seal atau gasket mengalami kerusakan karena usia atau tekanan mekanis. 3. Terlalu banyak minyak dalam tangki menyebabkan tekanan berlebih. Solusinya adalah yang pertama, lakukan inspeksi rutin pada tangki minyak untuk mendeteksi kebocoran. 2. Ganti seal atau gasket yang mengalami kerusakan. 3. Jika terdapat retakan kecil, lakukan pengelasan atau gunakan sealant khusus. Dan yang terakhir, pastikan volume minyak sesuai dengan spesifikasi pabrik agar tidak terjadi tekanan berlebih. Kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah sistem distribusi memiliki peran krusial dalam menyalurkan energi dari pembangkit ke konsumen. Dengan distribusi transformator sebagai komponen utama dalam menurunkan tegangan ke tingkat yang dapat digunakan pelanggan. Namun, masalah ketidakseimbangan beban fasa yang sering terjadi, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Medan, yang menyebabkan peningkatan rugi-rugi daya, penurunan efisiensi, serta resiko gangguan listrik. Studi kasus pada gardu MT5883 dan MT20B1 menunjukkan pengukuran beban yang signifikan yang dapat memperpendek umur trafo dan mengganggu pasokan listrik. Oleh karena itu, analisis penyebab, perhitungan dampak, serta solusi perbaikan diperlukan guna meningkatkan kerahasiaan sistem distribusi listrik dan memastikan pasokan energi yang stabil bagi masyarakat. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang dijelaskan oleh Bang Fairuz. Demikianlah presentasi kami. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, kami minta maaf. Kiranya dari presentasi ini kita dapat mempelajari berbagai analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Mungkin itu saja. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera.